teman-teman, perkenalkan nama saya Geti Sarun Manurung dari kelas Bisnis 3. Di sini saya akan menjawab soal-soal dari ujian UAS. Soal benar salah. Soal yang pertama, suhu gas ideal dalam tabung dirumuskan sebagai EK sama dengan 3/2 kT. T menyatakan suhu mutlak dan E sama dengan energi kinetik rata-rata molekul gas. Berdasarkan persamaan di atas, maka semakin tinggi suhu gas, energi kinetiknya semakin kecil. Untuk pernyataan ini adalah salah. Nomor 2, tekanan gas ideal dalam ruang tertutup terhadap dinding tabung dirumuskan P sama dengan 2N/3V. EK dikali EK. P sama dengan tekanan atau PA, N sama dengan jumlah molekul atau partikel, gas sama dengan V atau volume gas, dan EK adalah energi kinetik rata-rata molekul atau bisa dalam satuan joule. Pernyataan yang benar terkait rumus di atas, maka tekanan gas tersebut terhadap dinding tergantung pada jumlah molekul persatuan volume. Untuk pernyataan ini salah. Sejumlah gas ideal dalam tabung tertutup dipanaskan secara isokorik sehingga suhu naik menjadi 4 kali semula. Energi kinetik rata-rata molekul gas ideal menjadi 4 kali semula. Nah, untuk soal ini mari kita bahas. Jawaban untuk nomor 3 yaitu salah. Nomor 4, suatu gas ideal mula-mula menempati ruang yang volumenya V dan tekanan P. Jika suhu gas menjadi 5/4 T dan volumenya menjadi 3/4 V, maka tekanannya menjadi 5/3 P. Untuk opsi ini benar. Sejumlah gas ideal berada dalam ruang tertutup mula-mula bersuhu 27 derajat Celcius. Supaya tekanannya menjadi 4 kali semula, maka suhu ruangan tersebut adalah 297 derajat Celcius. Jawaban untuk ini salah. Kita lanjut soal menjodohkan. Sejumlah mesin menggunakan sejumlah mol gas beratom tunggal untuk dapat bekerja. Gas tersebut berkelakuan seperti gas ideal sehingga dapat diterapkan padanya persamaan gas ideal. Mesin tersebut mengalami proses termodinamika yang membentuk siklus termodinamika ABCA. Siklus dibentuk dari 3 keadaan termodinamika yang ditunjuk pada tabel berikut. Soal nomor 1, EK dikali T. Ini dikali 5/2 K dikali T. P sama dengan EK T. P lebih besar dan T lebih besar. P lebih kecil dan T lebih kecil. Untuk pembahasan soal nomor 2, B dikali P sama dengan 2/3 EK N/V. P lebih besar dari N besar. P lebih kecil, N lebih kecil. P lebih besar, volume lebih kecil. P lebih kecil, volume lebih besar. Pembahasan nomor 3. T2 sama dengan 4T1. Ditanya EK 2. EK 1 per EK 2 sama dengan T1 per T2. EK 1 per EK 2 sama dengan T1 per 4T1. 4 EK 1 sama dengan EK 2. EK 2 sama dengan 4 EK 1. Nah, untuk soal nomor 4, diketahui P1 sama dengan P, V1 sama dengan V. T2 sama dengan 5/4 T. V2 sama dengan 3/4 volume. Ya kawan-kawan, untuk soal nomor 5, nomor 4.
Nah, kita masukkan ke dalam rumus. Ini soal yang diketahui, itu V1 per T1 sama dengan V2 T2 per T2. Ini bisa kita matikan ya kawan-kawan. Ini menjadi PV per T sama dengan P2 dikali 3 per 4 V per 5 per 4 T. Nah, karena ini bisa dimatikan di ruasnya, ini bisa dimatikan, menjadi P2 sama dengan P dikali 20 per 12 P 5 per 3 P2 sama dengan 5 per 3 P. Untuk pembahasan soal nomor 5, diketahui T1 sama dengan 27 derajat Celcius, P2 sama dengan 41 P1. Ini kita ubah menjadi Kelvin, yaitu 300 Kelvin. Yang ditanya adalah T2 sama dengan titik-titik. P1 per P2 per T1 sama dengan P2 per T2. P1 per 300 sama dengan 4 P1 per T2. Setelah itu terus kita kalikan T2 sama dengan 300 dikali 4 sama dengan 1200 dikurang 273 sama dengan 9207 derajat Celcius. Jadi teman-teman, untuk soal yang ke-6 kita diminta untuk menentukan mol pada keadaan A, yang dimana P sama dengan 2,0 dikali 10 pangkat 5 dan volumenya itu 0,4 meter kubik, suhu di 400 Kelvin. Kita menggunakan rumus PV per T sama dengan N per R. Nah, kita masukkan PV per T sama dengan N per R. PV kita tahu ya ada 2 kali 10 pangkat 5 dikali volume 0,4 per 400 Kelvin dikali N. R-nya itu bernilai 8,31. Nah, jadi teman-teman, ini bisa kita matikan. Ini menjadi 0,4 per 400 dikali 10 pangkat 5 sama dengan N dikali 8,31. Jadi ini bisa kita masukkan nolnya, jadi 4 dikali 10 pangkat 4 per 400 sama dengan N dikali 8,31. Ini dapat kita matikan sama dengan ini 200 ya kawan-kawan. Ini menjadi hasilnya itu 2 dikali 10 pangkat 2 sama dengan N dikali 8,31. Nah, jadi teman-teman, ini tinggal kita pindahkan ruasnya aja. N sama dengan 200 per 8,31. N sama dengan 24 mol. Jadi jawabannya pada opsi ini, jawabannya itu adalah di E ya kawan-kawan. Jadi teman-teman, untuk soal yang ke-7, tentukan VB pada keadaan A dan B. Yang pertama kita bikin diketahuinya dulu. Diketahui PA sama dengan 2,0 dikali 10 pangkat 5. Setelah itu
volume A sama dengan 0,4 meter kubik. Suhu A sama dengan 400 K. Dan PB sama dengan 30 PB. Tekanan B sama dengan 4,0 dikali 10 pangkat 5. TB sama dengan 800 K. Nah, untuk menjawab soal ini kita menggunakan rumus PA dikali VA per TA sama dengan PB dikali TB per TB. Ini VB kawan-kawan, maaf. Kita tahu tekanan A-nya itu adalah 2 dikali 10 pangkat 5 dikali 0,4 per 400 sama dengan 4 dikali 10 pangkat 5 dikali ini yang diketahui VB, yang ditanya 800 K. Ini kita keluarkan aja kawan-kawan. 2,0 dikali 10 pangkat 5 dikali 0,4 dikali 800 sama dengan, ini kita kalikan silang, 4,0 dikali 10 pangkat 5 dikali VB sama dengan 400. 640 dikali 10 pangkat 5 sama dengan 1600 dikali 10 pangkat 5 VB. VB sama dengan, tinggal kita pindahkan ruas, 640 dikali 10 pangkat 5 per 1600 dikali 10 pangkat 5. Nah, kawan-kawan, ini dapat kita matikan. Ini menjadi 0,4 meter kubik. Nah, untuk jawabannya VB sama dengan 0,4 kubik yang berada di opsi C. Nah, untuk soal nomor 4, kita diminta, nomor 8, kita diminta hitunglah suhu C pada keadaan A dan B. Yang pertama, diketahui tekanan A sama dengan 2,0 dikali 10 pangkat 5 N per M kubik. Terus volume A sama dengan 0,4 M. TA sama dengan 400 K. Tekanan C sama dengan 4 dikali 10 pangkat 5 meter N per meter kubik, dan volume C-nya sama dengan 0,2 meter kubik. Nah, untuk mengetahui ini kita menggunakan rumus yang tadi, PA dikali VA per TA sama dengan PC dikali VC dikali TC. Nah, kita masukkan ke dalam rumus. Ini sama dengan P 2,0 dikali 10 pangkat 5 dikali 0,4 per 400 sama dengan 4 dikali 10 pangkat 5 per TC dikali 0,2. Nah, teman-teman, ini tinggal kita kalikan silang aja, berarti 2,0 dikali 10 pangkat 5 dikali 0,4 sama dikali TC sama dengan 4,0 dikali 10 pangkat 5 dikali 0,2 kali 400. Ini menjadi 3200
Ini menjadi 3200. Ini TC sama dengan 3200 dikali 8 dikali 10 pangkat 2 sama dengan 400K. Ini kita ubah menjadi 800 ya kawan-kawan. Dan untuk soal nomor 9, tentukan jumlah partikel pada keadaan B. Nah, diketahui, nah ini VV sama dengan N dikali K dikali T. 4 dikali 10 pangkat 5 dikali 0,4 sama dengan N dikali 1,38. Karena K adalah nilai mutlak, yaitu 1,38 dikali T-nya itu adalah dikali 10 pangkat min 23 dikali suhunya 800. Ini menjadi 160.000 sama dengan N dikali 1104 dikali 10 pangkat min 23. N sama dengan 16 dikali 10 pangkat 4 per 1104 dikali 10 pangkat min 23. N sama dengan 0,014 dikali 10 pangkat 25. Nah, seperti kita kalikan sama dengan 1 dikali 4 sama dengan 1,4 dikali 10 pangkat min 25 partikel yang berada di opsi F. Nah, untuk soal nomor 10, kita diminta untuk tentukan usaha pada keadaan C dikurang B. W sama dengan P dikali delta V sama dengan 4 dikali 10 pangkat 5 dikali 0,4 dikurang 0,2 sama dengan P dikali 10 pangkat 5 dikali 0,2 sama dengan 8.000 joule. 80.000 joule. Jadi ini opsinya itu D. Nah, untuk soal yang uraian singkat nomor 11, jika suatu suhu gas ideal dalam ruangan tertutup dinaikkan menjadi 4 kali suhu semula, maka kecepatan gerak partikelnya menjadi, untuk 0,11 karena ditanya adalah VRMS sama dengan akar dari NKT per M sama dengan akar dari 0,2 dikali 2 T1 per akar 4. Ini dapat dimatikan kawan-kawan menjadi akar dari 1/4. Nah, untuk soal yang nomor 12, suatu sistem mengalami perubahan adiabatik. Diketahui usaha 150 joule. Sesuai dengan pernyataan hukum 1 termodinamika, maka besar perubahan energi dalam adalah, untuk soal nomor 12, diketahui W sama dengan 150 J. Dan karena suatu sistem mengalami perubahan adiabatik, kalornya itu sama dengan 0. Teman-teman, jadi kita menggunakan delta U sama dengan Q dikurang W sama dengan
0 dikurang 150 joule sama dengan minus 150 joule. Soal nomor 13, diketahui Q sama dengan 3000, W sama dengan 2000. Yang ditanya delta U sama dengan titik-titik. Nah, delta U sama dengan Q dikurang W. Q-nya yang diketahui pada soal adalah 3000 dikurang 2000. Nah, sama dengan delta U-nya sama dengan derajat 1000 joule. Untuk soal nomor 14, sebuah tangki dengan volume 15 liter mengandung 1 mol gas monoatomic. Jika setiap molekul gas memiliki energi kinetik rata-rata 2,8 dikali 10 pangkat min 21 joule, tentukanlah gas dalam tangki. Yang diketahui bilangan Avogadro sama dengan 6,022 dikali 10 pangkat 23 partikel per mol. Dan untuk soal nomor 14, diketahui V sama dengan 15 liter, N sama dengan 1 mol, EK sama dengan 2,8 dikali 10 pangkat min 21 joule, dan Na sama dengan 6,022 dikali 10 pangkat 23 partikel per mol. Nah, yang ditanya tentukan tekanan pada gas dalam tangki. P yang ditanya. Kita menggunakan rumus P sama dengan 3/2 EK dikali N per V. P sama dengan 3/2 dikali 6,022 dikali 10 pangkat 23 dikali N-nya itu adalah salah guys, ini adalah 2,08 dikali 10 pangkat min 21 dikali 6,022 dikali 10 pangkat 23 per 15 dikali 10 pangkat min 3. Seperti ini ya kawan-kawan. Ini kita selesaikan. 1,86 dikali 10 pangkat min 21 dikali 8,0 dikali 10 pangkat min 23. Jawabannya sama dengan 0,244 dikali 10 pangkat 5 sama dengan 244 dikali 10 pangkat min 2. Jawabannya ini. Tekanan itu adalah PA. Dan untuk soal nomor 15, mesin Carnot yang dioperasikan memiliki efisiensi 60%. Pada suhu reservoir pembuangan 27 derajat Celcius, jika efisiensi mesin diharapkan mencapai 80%, hitunglah kenaikan suhu reservoir kalau tersebut. Nah, untuk soal nomor 15, diketahui efisiensi sama dengan 60%, T2 sama dengan 27 derajat Celcius, kita ubah ke Kelvin menjadi 300 Kelvin. Efisiensi kedua yaitu T1 dikurang T2 per T1 dikali 100%. Nah, jadi kita masukkan nilai efisiensi 60% dikali T1 tidak diketahui, kurang T2 per T1 ini diketahui 300 dikali 100%.
Karena ini persen, kita matikan. Jadi kita pindah ruas persen 100-nya 660 dikali 100 sama dengan T1 dikurang 300 per T1. Nah, seperti ini kita kalikan silang, guys. Ini 0,6 dikali T1 sama dengan T1 dikurang 300. Nah, ini kita pindah ruas. 300 sama dengan T1 dikurang 0,6 T1. 300 sama dengan 0,4 T1. T1 sama dengan 300 per 0,4. T1 sama dengan 750K. Nah, untuk efisiensi kedua, N-nya itu sama dengan 80%. Nah, kita gunakan untuk mengetahui nilai T2. 80% sama dengan T1 dikurang T2 per T1 dikali 100%. Nah, karena kita ketahui tadi, kita cari tadi T1, ini kita bisa matikan T-nya. Ini menjadi 0,8 sama dengan 750 dikurang T2 per T1 per 750. Nah, seperti ini kita kalikan silang saja. Menjadi 600 sama dengan 750 dikurang T2. Nah, seperti ini kawan-kawan. T2 sama dengan 750 dikurang 600. Sama dengan, kita dapat hasil T2-nya sama dengan 150 Kelvin.